Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi cerita mengenai pengalaman saya mengikuti psikotes sampai akhirnya diterima kerja di salah satu perusahaan perbankan terbesar yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, saya akan berbagi pengalaman saya bekerja di Bank BCA. Bank BCA merupakan bank swasta terbesar yang ada di Indonesia. Nah, Bank BCA itu sendiri memiliki program untuk kalian yang ingin berkarir di dunia perbankan, namanya program Magang Bakti. Nah, Magang Bakti ini nanti kalian akan bekerja sebagai Customer Service Officer atau CSO dan juga teller magang ya di cabang BCA. Nah, program ini sangat bermanfaat sekali teman-teman bagi kalian yang ingin berkarir perbankan. Karena apa? Karena gaji yang ditawarkan pun cukup besar dan juga nanti akan ada beasiswa untuk kalian yaitu sekitar kurang lebih 12 jutaan ya. Dan itu syaratnya adalah kalian harus menyelesaikan karya ilmiah. Langsung saja saya akan ceritakan bagaimana pengalaman saya psikotes sampai akhirnya bekerja di Bank BCA. Untuk kalian yang mau daftar atau ikutan program Magang Bakti BCA, kalian dapat langsung mengakses webnya yaitu di www.bca.co.id dan kalian pilih karir di sana dan kalian nanti diminta untuk mengisi biodata dan juga kalian akan mengupload beberapa berkas seperti ijazah, KTP dan pas foto misalnya. Nah, apa aja sih syaratnya? Syaratnya adalah kalian itu berpenampilan menarik, lulus SMA atau SMK dengan nilai rata-rata rapot semester 5 dan 6 itu minimal 7. Atau bagi kalian lulusan D1 sampai D3 atau S1, kalian itu harus memiliki IPK minimal 2,5 ya, dan usia kalian itu adalah 18 sampai dengan 25 tahun dan tentunya belum menikah, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana tahap seleksinya? Ya, nah, bagi kalian yang sudah mengisi biodata di situs www.bca.co.id, kalian akan melakukan yang namanya seleksi administrasi. Dan kalau kalian lulus seleksi administrasi, nanti kalian akan dapat panggilan berupa SMS ataupun di email ya, seperti inilah kurang lebih ya teman-teman ya panggilannya. Nah, isinya adalah undangan kalian untuk melaksanakan psikotes di gedung Wisma Slipi Jakarta Barat. Apa saja harus kalian bawa? Yang kalian bawa adalah yang pertama diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fotokopi KTP ya, lalu fotokopi rapot kelas 3 atau transkrip nilai, pas foto berwarna ukuran 4x6 yaitu 1 lembar, SKCK asli, teman-teman ingat ya, SKCK-nya asli bukan fotokopian ya. Lalu pensil HB dan juga alat tulis lainnya. Itulah persyaratan yang harus kalian bawa ketika kalian melaksanakan psikotes di gedung Wisma Slipi Jakarta Barat. Dan tesnya itu sendiri dilaksanakan pada pukul 8.00. Jadi buat kalian nih yang berada di luar kota Jakarta, saya sarankan untuk datang ke sana pagi-pagi ya, karena biasanya kalau pagi-pagi itu jalanan masih lengang dan belum macet. Saya sendiri waktu itu berangkat dari Cikarang pukul 05.00 atau sekitar setelah sholat subuh saya langsung berangkat bawa motor sendiri ya ke Wisma Slipi karena jalan waktu itu masih lengang dan hanya memerlukan waktu perjalanan sekitar 1,5 jam. Jadi kalau kalian agak kesiangan sedikit aja dijamin pasti macet ya, dan jangan sampai kalian terjebak macet akhirnya telat untuk melaksanakan tesnya. Nah, teman-teman, waktu menunggu panggilan saya sendiri itu cukup cepat ya teman-teman ya. Dari saya mengisi biodata di web sampai dengan saya dapat panggilan email itu kurang lebih hanya 1 minggu. Jadi waktu tanggal 17 Aprilnya itu saya kan ngisi biodata di web bca.co.id tersebut. Lalu seminggu kemudian itu pada tanggal 22 April saya sudah dapat panggilan melalui email. Jadi cukup cepat sekali ya teman-teman dari proses seleksi administrasi sampai kepada proses pemanggilan untuk melakukan psikotes di Bank BCA hanya kurang lebih sekitar 1 mingguan. Dan pastikan juga ketika kalian akan melaksanakan interview atau psikotes di Bank BCA, penampilan kalian harus rapih ya, karena penampilan juga merupakan salah satu indikator penilaian kalian diterima kerja atau tidaknya di salah satu perusahaan. Nah, ketika kita sudah sampai di Wisma Slipi, kita akan diberikan nomor antrian untuk melaksanakan psikotes. Nah, teman-teman perlu diketahui jika seleksi ini adalah seleksi dengan sistem gugur. Jadi, jika kamu gagal maka kamu akan disuruh pulang gitu.
Setelah kita masuk ruangan, maka kita akan dipanggil sesuai dengan nomor antriannya. Ya, saya waktu itu menunggu sekitar kurang lebih 30 menit karena nomor antrian saya waktu itu di atas 50. Nah, waktu itu ada sekitar 6 meja penginterview ya, dan saya dipanggil, lalu saya melaksanakan interview. Pertanyaan interview itu sendiri cukup gampang ya teman-teman, tapi cukup gampang juga kalau kalian tidak menjawab dengan benar, maka kalian akan gugur kayak gitu. Pertanyaannya seperti apa aja? Pertanyaannya itu seperti seputar misalnya kekurangan dan kelebihan, terus kegiatan kalian kalau kalian fresh graduate atau baru lulus sekolah, kalian akan ditanya mengenai pengalaman kalian selama bersekolah, organisasinya, atau ketika di kampus apa kegiatan kalian dan sebagainya. Nah, kalau untuk kalian yang sudah pernah bekerja, maka pertanyaan itu akan berkisar atau seputar mengenai pengalaman kerjanya kayak gitu teman-teman. Dan hati-hati teman-teman, tipsnya kalau kalian ditanya kayak misalnya kekurangan dan kelebihan, pastikan kalian jawab dengan sejujur-jujurnya kayak gitu. Selain itu juga nanti akan ditanya mengenai seputar masalah terbesar yang pernah dihadapi oleh kalian. Nah, jika kalian lulus pada tahap interview ini, maka kalian akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap psikotes. Nah, sebelum tahap psikotes, kalian akan diberikan kertas ya, yang harus kalian isi, yaitu biodata asli kalian. Dan pada saat itu, cukup banyak juga teman-teman yang nggak lulus ya, karena waktu itu sekitar ada 200-an lebih, kurang lebih hanya sekitar 90-an yang lulus pada tahap interview ini. Nah, pada tahap psikotes pertama ini nanti kalian akan duduk sesuai denah yang diberikan untuk mengikuti tes psikotes. Nah, tes psikotes ini dibagi menjadi 2 tahap, masing-masing dengan sistem gugur. Pada tes psikotes pertama akan dibagikan 1 buku dan 1 lembar kerja komputer atau LJK. Pada buku itu dibagi menjadi 4 bagian. Pada bagian pertama, soalnya itu adalah soal menjodohkan kata-kata. Seperti pada contoh berikut ya teman-teman ya. Di sini ada soal-soal mengenai soal sinonim dan juga soal antonim. Kalian tinggal kerjakan saja soal ini sesuai dengan kemampuan kalian. Lalu, pada bagian kedua adalah soal matematika tentang pertambahan, pengurangan, pembagian, dan juga pecahan. Nah, contohnya pada soal berikut ini teman-teman. Pada bagian ketiga ada soal mengenai bangun ruang ya. Dan di soal ini kalian harus kerjakan dengan teliti. Nah, setelah kalian mengerjakan pada tahap psikotes pertama ini, nah nanti akan diseleksi lagi siapa yang lolos dan juga tidak lolos. Dan pada saat itu yang tidak lolos cukup banyak juga, hampir setengahnya gitu. Jadi yang lolos hanya sekitar 50-an dari 90-an yang memasuki tahap psikotes pertama itu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki psikotes tahap yang kedua. Soalnya seputar dengan soal-soal warteg kayak gitu, soal menggambar, terus soal menggambar orang, gambar pohon, dan terakhir nanti kan akan disajikan lembaran kertas yang cukup lebar. Itu adalah soal tes Kraepelin ya teman-teman ya. Tes Kraepelin itu soal menjumlahkan angka atau tes koran ya. Dan itu cukup susah menurut saya gitu. Saya sendiri harus memiliki ketahanan yang sangat kuat untuk mengerjakan soal itu karena soalnya benar-benar besar gitu, satu seperti ukuran meja gitu. Nanti kita diminta untuk mendengarkan instruksi dari pengujinya gitu. Misalnya garis, maka kita akan tulis garis dan pada psikotes tahap kedua ini yang lolos cuman sekitar 15 orang. Teman-teman bisa bayangin dari yang awalnya 200 peserta sampai lolos hanya sekitar 15 orang. Nah, setelah kalian lolos pada tahap interview, sudah lolos, tes psikotes pertama sudah lolos, psikotes kedua juga sudah lolos, maka kalian nanti akan disuruh pulang dan menunggu panggilan selanjutnya. Nah, saya sendiri waktu itu psikotesnya cukup lama ya teman-teman, dari jam 8 sampai dengan maghrib gitu. Jadi benar-benar luar biasa sekali psikotesnya. Nah, saya pulang, setelah sampai di rumah, beberapa hari kemudian, saya mendapatkan telepon untuk melaksanakan medical check up. Medical check up-nya sendiri yaitu di gedung Indofood Tower. Setelah lulus medical check up, saya menerima telepon kembali untuk datang ke gedung Bank BCA yang ada di Selipi. Nah, di situ kami diminta untuk memasuki satu ruangan dan di sana ada orang dari bagian HRD menjelaskan mengenai program magang bakti sekaligus mengenai gaji-gajinya teman-teman ya. Nah, setelah itu kami diminta untuk melaksanakan training yang ada di Sentul ya, di BLI, BCA Learning Institute, dan training itu
sendiri merupakan persiapan sampai akhirnya kita bisa bekerja di Bank BCA. Nah, demikianlah teman-teman cerita saya mengenai pengalaman melakukan psikotes sampai akhirnya bisa bekerja di Bank BCA. Nanti saya akan ceritakan kembali bagaimana proses training dan juga proses bekerja di Bank BCA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.